Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marcelina Devi Anggreni, salah satu mahasiswi dari jurusan Ilmu Kelautan dengan NIM 08051282025026 dari kelas B. Nah, video kali ini adalah laporan akhir dari praktikum eksplorasi sumber daya laut dengan materi pendugaan stok ikan. Nah, di sini saya akan melakukan pengolahan data. Langsung saja ke Excel-nya. Ini dia. Di sini sudah terdapat data ikan, yaitu data tangkapan tahun 2018, serta data triknya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pendugaan stok ikan. Dalam pengolahannya, pendugaan stok ikan ini dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama itu adalah surplus production, itu ada model holistik dan juga analitik atau dinamis. Nah, pada pengolahan kali ini, saya akan menggunakan model holistik. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu model holistik. Model holistik itu merupakan salah satu metode yang digunakan untuk melakukan pendugaan stok ikan, di mana menganggap stok itu adalah sebagai suatu biomasa yang homogen. Nah, fungsi dari model holistik ini adalah untuk mengendalikan stok ikan. Nah, langsung saja saya akan melakukan pengolahan datanya. Di sini terdapat beberapa jenis alat tangkap. Yang pertama ada kelompok jaring, pukat cincin pelagis kecil, dan juga bubu. Nah, pada bulannya itu terdapat data bulan April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November, sampai Desember. Selanjutnya, data-data ini akan dijumlahkan. Caranya adalah melakukan zoom, kemudian ditarik pada data kelompok jaring sampai ke bawah, lalu enter. Begitu juga untuk jumlah data-data pada bulan-bulan yang lain. Untuk mengolah data stok ikan ini, yang pertama itu perlu diketahui CPUE. Nah, apa sih itu CPUE? CPUE ini merupakan catch per unit effort, yaitu adalah hasil tangkapan per satuan upaya. Nah, CPUE ini digunakan untuk menentukan kuota tangkapan nelayan untuk per bulannya atau per tahun, atau dapat dikatakan per satuan waktu. Di sini juga dapat saya katakan bahwa semakin tinggi nilai CPUE, maka alat tangkap tersebut itu akan semakin sering digunakan. Lalu, bagaimana sih cara mencari nilai CPUE? Rumusnya ini adalah seperti ini. Rumusnya ini adalah total CT, di mana CT ini adalah catch. Catch itu adalah hasil tangkapan pada waktu tertentu. Nah, total catch itu adalah total hasil tangkapan kelompok jaring pada bulan April sampai Desember, dibagi dengan total catch kelompok jaring pada data trip. Lalu di-enter dan hasilnya seperti ini. Bisa langsung di-drag untuk dapat mencari CPUE dari pukat cincin pelagis kecil dan juga bubu. Di sini nilai yang terbesar itu adalah 0,06, di mana pukat cincin pelagis kecil itu merupakan alat tangkap yang sering digunakan karena melihat nilai CPUE ini tinggi. Kemudian dicari atau saya tambahkan nilai standar. Nilai standar ini nilainya sama, jadi tinggal dimasukkan saja, yaitu 0,0009091,964. Kemudian dicari FPI atau Fishing Power Index. FPI ini adalah sebuah alat standar yang digunakan untuk menduga stok ikan. Kemudian untuk mencari FPI ini rumusnya adalah nilai CPUE dari salah satu jenis alat tangkap dibagi dengan nilai standar, di mana ini diberikan tanda atau logo dolar supaya nilainya tidak berubah. Lalu di-enter. Untuk yang bawah, caranya juga sama, membagi dengan nilai
jenis alat tangkap berikutnya dibagi nilai standar, kemudian bisa langsung di-drag untuk mendapatkan nilainya. Selanjutnya, saya akan mencari data pada bulan April. Di sini rumusnya itu adalah FPI atau Fishing Power Index dibagi dengan data trip pada bulan April. Data tripnya ini misal kelompok jaring pada bulan April dibagi dengan FPI, begitu. Kemudian di enter. Sama juga diberikan tanda dolar untuk supaya nanti nilainya tidak berubah. Sebelumnya di sini saya sudah melakukan pengolahan data terlebih dahulu, jadi ini sudah ada datanya. Kalau misalnya mau mencari juga tinggal di-drag ke bawah untuk mendapatkan nilai yang sama. Kemudian bulan Mei juga sama, caranya itu adalah dengan kelompok jaring bulan Mei, jenis alat tangkapnya bulan Mei dibagi dengan FPI. Begitu juga yang di bawahnya, sampai bulan Desember dicari. Selanjutnya saya akan menjumlahkan EST. EST ini adalah effort standar. Effort standar ini, effort ini adalah upaya penangkapan pada waktu tertentu yang dilakukan oleh nelayan. Nah, jumlah EST-nya itu cukup disumkan saja pada per bulannya. Caranya seperti ini, tutup kurung lalu enter. Kemudian untuk mencari pada bulan berikutnya juga cukup di-drag saja. Nah, selanjutnya ini, proses selanjutnya ini adalah melakukan analisis data. Sebelum melakukan analisis data, itu diperlukan beberapa data penting yang nantinya akan dianalisis. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa data penting, yaitu bulan, CI. CI ini adalah jumlah tangkapan per bulannya. Nah, untuk mendapatkan nilai CI ini tinggal di-copy saja, jumlah per bulannya itu di-copy, lalu dimasukkan di paste spesial ke yang lain, baris lain, kemudian ini di-copy lagi atau di-cut. Setelah itu langsung bisa di paste transpose. Saya ulangi, caranya ini adalah dengan mengkopikan ini, di-copy, lalu di sini bisa langsung paste transpose, seperti itu. Saya ulangi. Oke, di sini hapus saja. Untuk nilai IST atau effort standar itu adalah ini, jumlah dari beberapa bulan pada data trip itu dikopikan saja, lalu dilakukan seperti tadi, diklikkan di salah satu baris, kemudian di paste value, setelah itu di copy lagi, dan dipindahkan ke sini, lalu di paste transpose. Untuk nilai CPUEST, ini adalah catch per unit effort standar, di mana hasil tangkapan persatuan upaya ini, standar ini, didapatkan dengan membagikan nilai CI tadi, nilai jumlah ini per bulannya dibagi dengan IST, nilai IST per bulannya. Nah, hasilnya seperti itu. Kemudian untuk mencarinya sampai bulan Desember cukup di-drag saja sampai ke bawah. Selanjutnya saya akan melakukan analisis data. Di sini tinggal dikopikan saja, lalu bisa dimasukkan di data yang baru. Kemudian di sini, nah, nilai ini akan saya blok, kemudian klik data, setelah itu klik data analisis, lalu pilih regression, klik OK, lalu di sini
untuk nilai dari Y range-nya itu adalah nilai CPUST. Saya akan memasukkannya. Oke, untuk nilai X-nya ini adalah nilai IST atau effort standar. Oke, kemudian checklist label dan output range-nya itu boleh diklik di sembarang tempat terserah. Seperti ini, lalu klik OK. Nah, kemudian akan muncul summary output dari data analisis yang telah dikerjakan tadi. Nah, selanjutnya, kan kalau misalnya pendugaan stok ikan, nanti akan didapatkan grafik pendugaan stok ikan. Dalam pembuatan grafik itu memerlukan nilai ini. Memerlukan nilai CMSY dan juga nilai IOPT. Apa sih itu nilai IOPT? Nah, nilai IOPT ini adalah nilai usaha nelayan optimum yang dilakukan. Kemudian kalau CMSY, C itu adalah catch, hasil tangkapan pada waktu tertentu, sedangkan MSY ini adalah maksimum sustainable yield, di mana nilai maksimum estimasi pendugaan stok ikan. Sedangkan COPT ini adalah catch optimum atau nilai hasil tangkapan optimum. Selanjutnya ini dilakukan pencarian nilai IOPT dan CMSY. Pencarian nilai IOPT ini dilakukan dengan menggunakan rumus sama dengan min buka kurung koefisien dari intercept dibagi dengan buka kurung lagi 2 dikali koefisien dari IST atau effort standard tadi. Lalu tutup kurung dan di enter. Untuk mencari nilai CMSY atau catch maximum sustainable yield tadi, itu caranya adalah dengan menuliskan rumus sama dengan min buka kurung 2 kali koefisien intercept-nya dipangkatkan dengan 2, kemudian tutup kurung dibagi dengan 4 dikalikan dengan G20. Di sini G20 ini adalah koefisien IST atau effort standar, lalu di enter. Setelah itu untuk membuat grafik kita perlu menuliskan rumus atau menuliskan tabel di mana nomor X dan Y, di mana nilai X ini adalah nilai IOPT dan Y ini adalah hasil dari pembagian dan pengalian nilai koefisien intercept, IST, dan juga nilai YX tadi. Selanjutnya, dituliskan seperti ini, karena ini sudah saya kerjakan, jadi tinggal menjelaskan saja. Tulis nomor 1 sampai 20. Selanjutnya, tulis kolom X dan Y. Untuk kolom X dan Y nomor 1 ini nilainya adalah 0. Karena dia adalah awalan. Jadi untuk nilai yang kedua itu rumusnya adalah nilai awal ditambah dengan IOPT dikalikan dengan 0,1. Lalu di enter. Selanjutnya juga seperti itu, di drag saja juga bisa atau mau dicari satu-satu juga bisa. Caranya seperti ini, sama seperti tadi. Kemudian untuk nilai Y itu rumusnya adalah nilai koefisien intercept dikalikan dengan nilai X yang pertama. Tapi di sini nilai koefisien intercept tadi diberikan tanda atau logo dolar supaya nilainya tidak berubah. Nah, selanjutnya seperti ini. Dan tinggal di drag saja, maka nilainya juga akan muncul. Seperti ini. Tapi pada kolom terakhir itu nilainya dienolkan. Karena apa? Karena supaya nanti grafiknya berbentuk turun atau berbentuk lengkungan yang sempurna. Nah, untuk mendapatkan grafik pendugaan stok ikan, caranya itu adalah dengan memblok semua data X dan Y, kemudian klik insert, lalu klik sketcher yang nomor 2. Nah, seperti ini. Ini adalah merupakan grafik pendugaan stok ikan. Kemudian untuk memunculkan judulnya adalah klik
XY talks. Jadi akan muncul dan tinggal diganti saja. Karena di sini saya sudah membuatnya dan ini adalah datanya. Nah, ini adalah model sketcher. Nah, model sketcher itu tuh apa sih? Model sketcher itu adalah untuk pengujian terhadap seberapa kuatnya hubungan antara dua variabel. Nah, dua variabel yang kita uji ini adalah variabel X dan Y, di mana X ini adalah nilai dari IOPT, sedangkan nilai Y ini adalah hasil pengerjaan dari koefisien intercept dan IST atau effort standar, dan juga nilai X-nya tadi UPT. Nah, selain itu, model sketcher ini juga berfungsi untuk menentukan jenis hubungan dari dua variabel tersebut. Apakah hubungan positif, hubungan negatif, atau tidak berhubungan sama sekali. Nah, di sini hubungannya dengan pendugaan stok ikan adalah dapat saya bacakan bahwasannya di sini terdapat puncak, di mana nilai puncak ini adalah nilai MSY. Nilai MSY itu adalah nilai maksimum sustainable yield, di mana nilai ini adalah nilai puncak dari pendugaan stok ikan yang dilakukan. Nah, setelah dari nilai MSY ini, grafiknya ini turun. Nah, pada grafik yang di sebelah kanan saya ini atau di sebelah kiri ini dapat dikategorikan bahwa nilai ini merupakan nilai overfishing, di mana nilai ini sudah melebihi jumlah ikan yang ditangkap itu tidak sesuai dengan ketentuan atau sudah terlalu berlebihan. Nah, terlihat pada bawah ini yang keterangannya itu adalah upaya tangkapan dengan satuannya trip, sedangkan yang nilai di atasnya ini adalah CPUE dengan satuannya itu kilogram per trip. Nah, seperti yang saya katakan tadi, nilai CPUE-nya yang paling tinggi itu berada di sini itu sekitar 700-an kilogram. Nah, untuk yang di bawahnya ini adalah upaya tangkapan atau trip, di mana yang nilainya itu ketika sudah mencapai melebihi nilai maksimum dari tangkapan itu, maka dapat dikatakan di daerah sini adalah overfishing. Baiklah, sekian penjelasan dan pengolahan data serta pemaparan materi mengenai pendugaan stok ikan dari saya, dan inilah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan juga kekurangan dalam melakukan pengolahan data ini. Saya mohon kritik dan saran dari kakak dan abang asisten sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.